Shalom, damai di hati, puji Tuhan, bersyukur di pagi hari ini, tepatnya di hari Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023, kita boleh ada dalam keadaan yang sehat diberkati Tuhan ketika di saat sepanjang malam orang tidur terlelap, Tuhan menjaga, melindungi, dan di pagi hari ini orang boleh bangun dalam keadaan selamat, diberkati Tuhan. Karenanya mengawali akan setiap tugas tanggung jawab aktivitas kita dalam menjalani hari hidup di sepanjang hari ini, baiklah kita hendak dibekali dengan firman. Karenanya sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, terpuji namamu Tuhan, kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Nyatalah ya Tuhan, kami boleh ada di hari ini semua karena anugerah, kasih dan sayang Tuhan. Kami dijaga, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, ketika kami hendak menjalani lagi seluruh tugas tanggung jawab kami di hari hidup yang Tuhan anugerahkan di sepanjang hari ini, kami memohon biarlah kiranya Tuhan menyertai kami. Karenanya Tuhan, belum lengkaplah kehidupan kami ketika kami belum dilandasi oleh firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, suluh bagi jalan hidup kami. Kuasai kami semua dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, terlebih hamba-Mu ini akan menyampaikan firman-Mu. Sehingga ketika firman terberi dan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami memperoleh hikmat yang baik dan benar untuk kami boleh mengerti, memahami apa kata firman-Mu, apa maksud Tuhan untuk kami boleh berlakukan di hari hidup kami. Ampuni akan setiap salah dan dosa kami Tuhan, yang sungguh banyak kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sehingga lewat pengampunan yang terberi bagi kami, layaklah kami untuk boleh ada di sekitar firman-Mu. Ini doa permohonan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Haleluya, amin. Firman Tuhan di hari ini tepatnya di hari Rabu tanggal 22 Maret tahun 2023, kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kitab Markus. Kitab Markus pasal 14, kitab Markus pasal 14, dan di hari ini kita akan baca pada ayatnya yang ke-47. Kitab Markus pasal 14 ayat 1 sampai ayat 52, tetapi kita membaca di pagi hari ini yaitu pada ayatnya yang ke-47 yang oleh Lembaga Alkitab diberi judul Yesus ditangkap. Firman Tuhan berbunyi begini, salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menatakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, judul perenungan kita di hari ini yaitu hindarilah tindakan kekerasan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Situasi penangkapan Yesus Kristus penuh dengan drama pengkhianatan. Semakin tegang ketika Simon Petrus tiba-tiba mengambil pedang dan memotong telinga salah seorang hamba atau prajurit yang diutus oleh para imam besar. Peristiwa itu terjadi begitu cepat, sehingga tidak ada yang memperhatikannya, sebab kalau ada yang memperhatikan dapat saja dicegah orang lain yang berada di dekatnya. Siapa orang yang melakukannya? Catatan dalam Matius pasal 26 ayat 51 mengatakan bahwa seorang dari mereka yang menyertai Yesus. Namun dalam Yohanes pasal 18 ayat 10 tertulis bahwa Simon Petruslah orang yang melakukannya. Apa yang dilakukan
adalah bentuk pembelaan kepada sang guru yang hendak ditangkap oleh temannya sendiri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, murid-murid Yesus Kristus ingin melakukan perlawanan. Ini terungkap melalui ungkapan mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Yesus Kristus tidak mengajarkan tindakan kekerasan kepada murid-muridnya ketika menghadapi persoalan seperti yang terjadi pada saat itu. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah bentuk kesetiaan kepadanya. Itulah yang dapat mereka lakukan sebagai tanda cinta dan penghormatan kepada sang guru. Apa tanggapan Yesus dengan sikap para muridnya tersebut? Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Pada saat yang genting itu, mujizat kembali Yesus Kristus lakukan. Ia menjamah telinga prajurit itu dan menyembuhkannya. Kasih Yesus Kristus tidak pernah hilang. Sekalipun ia ditangkap, tetapi ia tetap menunjukkan kepeduliannya kepada setiap orang tanpa terkecuali. Kita sementara menghayati minggu-minggu sengsara Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak tergesa-gesa mengambil tindakan kekerasan yang kemudian akan berdampak negatif pada diri sendiri. Mungkin bagi kita tindakan itu adalah sebuah pembelaan diri atau ingin menunjukkan rasa simpati pada teman atau saudara kita. Namun yang pasti, setiap tindakan kekerasan dalam bentuk dan alasan apapun yang melanggar hukum akan mendapat hukuman. Kita diajak untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Keluarga Kristen harus menjadi pelopor untuk menjabarkan kasih Yesus Kristus bagi banyak orang dimanapun kita pergi dan berada. Sebagaimana Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini sehingga ia rela menderita sengsara dan mati di kayu salib demi menyelamatkan karya keselamatan bagi saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa yang maha baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami, karenanya kami menaikkan pujian, syukur, sembah dan hormat atas setiap kasih dan kebaikan, kedahsyatan kuasa kasih-Mu yang terus Engkau tunjukkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu dan kami boleh merenungkannya. Biarlah firman-Mu itu akan terus menjadi bagian yang indah dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk terus berbuat kasih tanpa harus melakukan kekerasan. Ketika kami diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan persoalan, Tuhan mengajarkan kepada kami untuk menjalani itu dengan kesabaran, dengan kasih, dan mengampuni sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menjalani hari hidup di sepanjang hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab yang hendak kami lakukan, baik itu pekerjaan, usaha, mata pencarian kami, dan dalam apapun yang kami upayakan di hari hidup yang Tuhan anugerahkan ini, mari Tuhan Engkau kiranya hadir, berpengapa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga rumah tangga kami masing-masing. Sehingga apapun yang kami jumpai nanti kami terus dikuatkan oleh Tuhan, kami terus dimampukan oleh Tuhan. Berkati kehidupan kami, baik suami, istri, anak-anak, cucu orang tua kami, keluarga kami, jemaat masyarakat, dan siapapun ya Tuhan, mereka yang selalu mengandalkan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang selalu mendengar setiap doa, harapan, kerinduan mereka.
Mereka yang masih jauh dari Tuhan, biarlah dengan kasih Tuhan memanggil mereka. Tuhan kuasai hati dan pikiran mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ya Tuhan, mereka boleh terpanggil mau bertobat dan kehidupan mereka dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa kekal di dalam kerajaan sorga, seantero kehidupan kami semua hari ini, di sepanjang hari ini, mulai dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti, dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan, dituntun, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Karena tanpa-Mu ya Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Banyak hal yang kami mau sampaikan kepadamu, tapi Engkau sangat mengenal siapa kami sesungguhnya, apa yang menjadi setiap harapan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, kehidupan kami semua di sepanjang hari ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.